Kami dari Timur Pala berduka cita atas kehilangan pahlawan kapal selam di Indonesia KRI Nanggala. Kita sedang di atas kapal selam itu. Sebenarnya kapal ini dibangun pada tahun 1955 dan selama 35 tahun jaga keamanan di bawah air di Rusia. Dan sekarang jadi museum dan semua bisa datang ke sini di tengah kota di Niva. Dan sebelah sana ada katedral yang kita lihat tadi dari bawah. Halo semuanya, sekarang kita berada di pusat kota St. Petersburg di Niva. Dan kita mau masuk ke kapal selam di belakang saya yang bernama S-189 yang legendaris. Dan kita mau kasih Anda kesempatan untuk melihat gimana suasana di bawah dan di dalam kapal ini. Ayo! Seperti kita sudah lihat, kapal selam ini berada 7 kompartemen ya. Dan di setiap kompartemen ada beberapa orang. Di satu ada 6 atau 8 orang. Totalnya sekitar 55 orang di dalam sana. Dan fakta menarik yaitu kalau orang dari kompartemen misalnya nomor 1 nggak bisa keluar dan jalan-jalan kecuali ke kamar kecil. Tapi di setiap kompartemen ada satu orang yang jaga makanan. Jadi gini, dia keluar dan masuk ke dapur, ambil makanan, dia taruh semua makanan di meja dan dia bangunin orang dan dia ajak semua makan karena itu memang wajib biar mereka makan 4 kali sehari dan pakai cuma 1 piring. Misalnya dikasih sup, sebelum makan sesuatu yang lain supnya harus dihabisin. Dan karena makanannya katanya enak, jadi mereka selalu harus kenyang biar nggak capek. Memang selalu di bawah air dan juga cuaca kondisi agak susah di sana. Mereka jaga kesehatan dan makan banyak yang bergizi. Kita sedang di atas kapal selam itu. Sebenarnya kapal ini dibangun pada tahun 1955 dan selama 35 tahun jaga keamanan di bawah air di Rusia. Dan sekarang jadi museum dan semua bisa datang ke sini di tengah kota di Niva. Dan sebelah sana ada katedral yang kita lihat tadi dari bawah.
sebelah sini ada tempat mengemudi. Yang merah itu mundur, yang biru maju. Karena di Rusia ada banyak suku, biar nggak campur bahasa, mereka pakai warna. Sebenarnya setiap kompartemen itu ditutup, dan kalau ada sesuatu yang terjadi, orang dari satu kompartemen ke kompartemen lain nggak bisa bantu kalau misalnya ada sesuatu darurat ya. Tapi ada tabel di sini yang mereka pakai ketok, bahasa ketok biar kasih message ke orang yang sebelah. Dan ini biasanya kalau ada sesuatu yang terjadi tutup. Dan pada hari biasa mereka juga nggak boleh jalan-jalan ke sana ke sini karena kan militer, mereka harus jaga di tempat kerja mereka. Sebelah sini kita bisa lihat tempat tidur. Ada 1 dan 2. Panjangnya 160 cm dan lebarnya 40. Ini biar nggak bisa tidur sebenarnya. Ketiduran di sini nggak begitu enak, tapi biar nggak pusing dan nggak capek, orang yang kerja di sini tetap tidurnya manis. Dan di tengah ini sama itu seharusnya ada 1 kasur lagi. Berarti orang yang masuk tidur harus sangat fleksibel. Dan kita menuju ke depan lagi. Sebelah sini ada kamar kecil yang ada pintu. Ini sebenarnya untuk yang statusnya tinggi, karena yang biasa nggak ada pintunya, dan karena kan semua laki-laki nggak ada yang mau. Kita sudah juga dikasih tahu kalau kapal selam seperti ini juga berada di Indonesia, di kota Surabaya, dan orang yang kerja di sini pernah jajak ke sana, tapi katanya kejauhan, saya udah tua gitu. Memang mereka tahu dan mereka sangat bangga. Sebelah sini kita bisa lihat ada mesin, dan biasanya kalau orang menuju dari sana ke belakang sana, dari kompartemen sana ke sini untuk ambil makanan, bisa lewat sini. Tapi karena di dalam sangat dingin, di belakang di sana dingin, tapi di sini bisa sampai 50 derajat karena mesin ini dua-duanya sangat panas. Dan orang yang lewat misalnya mau ke kamar kecil sebelah sana, di sini bisa agak hangatin sedikit. Sebelah sini kita bisa lihat ada meja luas. Sebenarnya meja ini dipakai untuk meeting orang yang levelnya tinggi. Tapi kenapa ya di sini ada lampu? Kita bisa melihat kalau lampu itu memang bukan untuk kelihatan dokumen-dokumen atau sesuatu, karena meja ini dalam kondisi perang atau kalau ada yang sakit bisa menjadi meja untuk dokter, dan ada dokter yang operasi di tempat ini. Dan sebelah sini ada beberapa kamar. Ini memang sangat levelnya udah tinggi, bukan mariak biasa. Dan sebelah sini kita bisa melihat ордены СССР, ордена Советского Союза pada masa Soviet. Untuk punya tempat seperti ini itu memang sangat statusnya sudah sangat tinggi, dan mereka ada banyak buku. Mereka itu seperti apartemen kecil. Menuju ke atsek nomor 1, kompartemen 1. Wow.
sebelah sini ada tempat yang sangat penting adalah torpedo aparat. Di sini kita bisa melihat torpedo. Itu bukan senjata ya. Mereka pakai ini seperti imitator kapal selam dan masukin ke sana sebelum keluar. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, ada kapal yang lain yang mau attack kita lepas ini dan semua radar orang yang itu bisa melihat ini seperti kapal kita. Tapi ini cuma untuk mereka pergi jauh-jauh dan sebelah sini ada tempat tidur. Seharusnya ada 2 lantai tempat tidur dan di sini sebenarnya nggak begitu panas karena mesinnya agak jauh dan tidurnya pakai kasur kayak gini. Coba. Lumayan soft ya, padahal nggak begitu. Sebelah sini kita bisa lihat belakangnya. Dia memang seperti kapal selam, tapi imitasi ya, biar jaga keamanan dan kapal selam kita jadi safe dari radar-radar orang. Sekarang mau melihat ke alat khusus yang bisa lihat atasnya. Sebenarnya kalau ada sesuatu buruk yang terjadi dan misalnya kan di dalam sini nggak ada GPS, nggak ada navigator yang kita bisa kayak seperti sekarang kita pakai, orang bisa melihat bintang-bintang untuk mencari jalur pulang. Wah, view-nya sangat bagus. Kita baru keluar dari sana. Itu memang tengah kota. Sebelah sini ada sangat banyak alat yang saya sebenarnya yang sangat menarik dan semua alat ini dipakai dulu. Memang kapal selam ini selama 35 tahun berjalan di bawah air dan ini kebanggaan negara kita. Dan kita sudah keluar dari kapal selam itu. Sangat menarik, luar biasa. Kalau Anda belum pernah masuk kapal seperti ini, jangan lupa mampir ke sini kalau main-main ke Rusia. Kita sudah ciri tempatnya, tapi saya juga mau tambah sesuatu. Kalau kapal ini sampai sekarang kelihatan, mungkin ada yang lihat bilangnya kayak kualitas metal kurang bagus.
jangan bilang seperti ini dulu, tapi karena ada fakta menarik, karena pada tahun 90 kapal ini sebenarnya banyak dipecahin ya, dirusakin, dan banyak karena metal itu sangat mahal dijual, dan dia sebenarnya masuk ke dalam air, dan selama 10-an tahun dia di bawah air. Tapi karena officer yang pernah jaga di kapal selam seperti ini, mereka kumpul uang dan mereka kumpul sendiri untuk bawa kapal ini dari dalam, dan biar kita sampai sekarang bisa melihat gimana suasana di dalam dan bagaimana mesinnya kerja dan semuanya. Sangat menarik dan luar biasa. Di sini ada skema yang sangat bagus untuk melihat, biar kita mengerti memang kita muter-muternya di dalam tadi bagaimana. Kita masuknya sebelah sini ke kompartemen nomor 4 dan kita menuju ke belakang ke kompartemen nomor 7. Dari 7, 6, 5, 4, 3, 2 sampai ke depan yang nomor 1 yang berada banyak torpedo itu. Dan dari sini kita bisa melihat tadi gimana kelihatannya di luar ya. Itu memang sebelah sini ya, kita bisa melihat. Dan sangat menarik dan sangat bagus skemanya. Sebelah sini juga biar lebih jelas bagaimana caranya kita masuk dan keluar tadi. Sebelah sini ada kapal yang sangat besar. Memang itu kapal yang pecahin es, dan sekarang kita bisa lihat sangat dekat karena memang dia berada di kota kita. Karena musim dingin sudah selesai. Pada musim dingin kapal seperti ini memang sangat-sangat sibuk di Rusia Utara untuk pecahin es. Dan juga ada satu lagi. Kalau yang ini bernama Ivan Kruzerster. Kalau yang sebelah sana adalah Kapitan Nikolai. Sebelah sini ada kapal yang bernama Kapitan Nikolai. Ini memang sangat besar dan sangat masif, engine-nya sangat besar. Dan kapal ini dipakai untuk pecahin es di Rusia Utara. Sebelum kapal biasa bisa lewat, kapal seperti ini pecahin es dan membersihkan jalur untuk kapal-kapal sebelahnya. Namanya Kapitan Nikolai. Di belakang saya ada kapal selam S189 yang kita baru keliling di dalam, dan saya mau kasih Anda beberapa fakta menarik tentang kapal ini. Dia bisa menyelam ke bawah 200 meter, dan untuk kondisi darurat ada kostum khusus. Misalnya ada sesuatu yang terjadi dan kapal ini nggak bisa naik, mesinnya mati atau kena rusak. Ada kostum khusus yang kita bisa, bukan kita ya, yang orang yang jaga di sana bisa pakai. Dan kalau itu kedalaman cuman sampai 100 meter. 100 meter satu, kostum ini sudah nggak bisa dipakai. Berarti dia harus keluar dalam kedalaman 100 meter itu. Tahukah Anda ada kapal selam seperti ini di Indonesia? Pada waktu di Rusia masih Soviet, kapal seperti ini dikirim ke Indonesia, dan ada orang Rusia yang jaga juga sama orang Indonesia, dan mereka jaga keamanan
karena waktu itu banyak orang Amerika datang untuk mengambil emas dan seperti itu ya. Dan Soviet waktu itu sangat membantu Indonesia untuk jaga keamanan tempat itu. Sekarang kita berada di tempat yang ada kapal selam di luar air. Sangat menarik ya, kita bisa melihat bentuknya dan mesinnya dan semuanya sangat detailnya. Namanya Naroda Volet. Kapal di belakang saya, kapal selam kedua, sebenarnya sangat tua, sebentar lagi 100 tahun dia, karena dia keluar dan pertama kali masuk air pada tahun 1929 dan dia bisa masuk ke dalam hanya sampai 90 meter. Untuk kapal sekarang ini sebenarnya nggak begitu banyak ya. Kalau kapal selam yang legendaris yang bernama Apollo bisa masuk sampai 400 meter ya ke bawah, ini cuma 90. Tapi pada waktu itu ini sangat bagus dan levelnya sangat tinggi ya untuk kapal selam, karena pada waktu Soviet ini sudah sangat bangga ya orang yang membangun kapal selam seperti ini. Terima kasih telah menonton video kita hari ini. Saksikan video selanjutnya